Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Muatan pelajaran IPA KD 3.6 memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kalian akan mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. 2. Kalian akan mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Kali ini kita akan belajar cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari manakah asal alat musik tersebut dan bagaimana ya cara memainkannya? Yuk kita cari tahu bersama. Gambar yang pertama adalah gambar angklung asal daerah Jawa Barat. Cara memainkannya dengan digoyangkan sehingga menimbulkan getaran antar bambu dan menghasilkan bunyi. 2. Saluang asal daerah Sumatera Barat. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga udara yang masuk menimbulkan getaran pada saluang dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang ketiga adalah kecapi, asal daerah Sulawesi Selatan. Cara memainkannya dipetik. Petikan pada senar menghasilkan getaran pada kecapi dan menghasilkan bunyi. Yang keempat adalah kendang, asal daerah Jawa. Dimainkan dengan cara dipukul sehingga menghasilkan getaran pada kendang dan getaran menghasilkan bunyi. Dan yang kelima adalah tifa, asal daerah Papua atau Maluku. Dimainkan dengan cara dipukul sehingga menghasilkan getaran pada tifa dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Bunyi dapat dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga kita melalui udara sebagai media perantara. Selanjutnya adalah syarat terjadinya bunyi. 1. Ada medium atau zat perantara, yaitu zat udara atau gas, zat cair, dan zat padat. Yang kedua, adanya sumber bunyi. Yang ketiga, adanya pendengar. Sifat-sifat bunyi. Terdapat 3 sifat bunyi, antara lain bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. 2. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Dan 3. Bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Perambatan bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi.
Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan. Contohnya, membuat mainan telepon-teleponan. Pada waktu bermain telepon-teleponan, gelombang bunyi merambat melalui benda benang ke telinga kita. Perambatan bunyi melalui benda cair. Bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Ketika batu dipukulkan pada ember yang berisi air, kita dapat mendengar pukulan tersebut melalui corong yang dimasukkan ke dalam ember. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair biasanya dimanfaatkan tim SAR untuk mencari dan menolong korban kecelakaan laut. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda gas. Selain benda padat dan cair, udara juga merupakan medium perantara bunyi. Oleh karena itu, kita dapat mendengar suara orang yang berbicara atau kicauan burung. Hal itu terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi sampai ke telinga kita melalui udara. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Dan bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. And thanks for watching. Wassalamualaikum.